sehat-sehat. Sekarang saya masih, jadi si kuburan ini pas pandemi ini agak-agak produktif sebenarnya. Jadi kita bikin konten YouTube, keluarin single, vlog juga, terus ada konten wawancara juga, interview. Jadi memang agak-agak padat. Nah, awal tahun ini kita lagi ada project sama kolaborasi sama band pop punk, Rocket Rockers. Iya. Ya, kita Januari kemarin kita ngeluarin single judulnya KRNY. Nah, sekarang masih promo-promo. Jadi tahun kemarin kan masa-masa terpuruk lah bagi dunia entertainment, khususnya saya itu dunia entertainment agak-agak terpuruk karena event nggak ada segala macem. Kalaupun ada, jadi bener-bener depres gitu ya, misalkan karena konsepnya virtual gitu. Nah, tapi tidak karena ternyata dua band ini, Rocket Rockers sama Kuburan ini sama-sama produktif gitu, mereka juga produktif, akhirnya kita bisa berkolaborasi gitu. Jadi kita ingin juga kita juga ingin mentransformasikan kerjasama gitu, gitu kolaborasi gitu. Jadi kita ingin juga campaign lah bahwa wah masa gini mah sering-sering kolaborasi lah gitu. Harus saling mendukung kayak tapisan. Bahasa nanti. Jadi sebenarnya dulu saya dari SMA tuh 97, 8, 99. Masih zaman dulu lah. Masih zaman Dolega. Bahkan sebelum itu. Saya sih memang suka nonton ke stadion segala macam. Memang saya supporter Persib lah gitu, supporter Persib. Nah, suatu saat 2005-an lah, 2005-2006, saya itu punten ya, di Bandung kan banyak kreasi ya, ada kolaborasi yang Viking itu kan, Viking juga bikin kolaborasi segala macam yang gitu. Bandung itu sangat kaya gitu, sangat kaya dengan musisi, dengan ya musisi band gitu ya, musisi band dan kreatif. Mereka bikin kompilasi itu. Nah, Kuburan pada saat itu kepikirannya cuman satu sih. Ada nggak ya lagunya yang bikin kita bisa nyanyi di stadion gitu aja sih. Sebenarnya simpelnya itu aja. Karena kebanyakan nggak jelek ya, tapi kebanyakan lagunya yang memang lagu enak untuk dibawain sendiri gitu. Untuk bawain sendiri kan, misalkan dimain gitar sih. Tapi untuk di stadion nggak ada yang bisa dibikin menggemaknya lah gitu. Menurut saya pribadi. Tapi nggak jelek yang lain. Akhirnya saya mau coba-coba bikin deh gitu. Coba-coba bikin. Awalnya itu refnya dulu. Persib mau Bandung. Itu awalnya dulu yang saya cipta itu awalnya refnya dulu. Persib mau, baru aja verse-nya itunya dimasuk-masukin. Baru melodinya segala macam. Itu pas keluarnya juga benar-benar ininya dulu nih. Itunya doang. Baru aja dimasuk-masukin gitu. Itunya dulu karena kayaknya nada itu kayaknya bagus deh buat dibikin di stadion. Cuman memang kan itu 2007 ya. Kita bikin terus kita rilis akhirnya. Bersamaan dengan kita rilis 3 lagu di situ. Ada kita bikin mini album Triangle yang Kuburan featuring Arina Mocca. Udah gitu lagu Persib Will Stay Behind You sama Gemes kalau nggak salah. Lagunya itu lagu 3 kita rilis. Dan untuk dinyanyiin satu stadion sih sebenarnya saya cuman ingin, tapi nggak langsung disebar-sebarin ke itu, enggak, cuma rilis aja udah. Pertama kali dinyanyiin di stadion justru setelah kita nasional, setelah kita ngeluarin Lupa Ingat. Kan itu 2007 tuh. Itu di stadion mungkin udah ada apa, cuman nggak ada yang nyanyiin. Pas 2009 kita alhamdulillah menasional ya dengan lagu Lupa Ingat. Nah, mungkin nama kitanya juga naik juga. Nah, tiba-tiba kita diajak oleh Kang Heru, diajak untuk main di ulang tahun Persib di Jalak Harupat.
Itu tuh 2009 kalau nggak salah, 2009 apa 2010. 2010 ya pokoknya sekitar itu pas lawan Arema menang. Nah, kita diajak untuk ngisi di bisnya, di Penshop kan ada. Nah, itu kita bikin panggung katanya gitu. Pas mau naik ada aparat karena ini nggak berizin katanya tuh. Tiba-tiba kan kita pakai make up kan gitu. Udah gitu orang-orang tuh rame kan gitu ya. Ini nggak ada izin katanya, siapa yang itu. Jadi kita nggak boleh main di situ, di bis itu nggak boleh main. Terus gimana tuh Kang udah nonton lah, nonton ke jero, nontonnya ke dalam. Oke, pas nonton. Kebetulan itu juga pas Gubernur Jabar kali itu Kang Aher kalau nggak salah nonton juga datang. Jadi pas ada itu. Jadi polisi pengamanannya ketat, tambah ini tiba-tiba ada rame-rame gitu ya di bisnya Persib itu. Nonton aja ke dalam. Nah, pas ke dalam, disetel lah si lagu itu sama Panpel. Ternyata udah pada hafal. Jadi udah tahu dan itu dinyanyikan satu stadion. Jadi selama 2007 sampai 2009 ternyata udah pada hafal lagu itu. Nah, di situ saya pribadi sih ngeluarin air mata di situ ya. Maksudnya, ternyata rasanya lagunya habis dari situ kan di play terus kan, di stadion itu di play terus. Bahkan terus-terusan itu bahkan pas ketika 2014 Persib juara itu, sebelum juara pas masih di tengah kompetisi, saya ditelepon oleh Om Farhan. Telepon, Kang Denny saya cari yang bikin ini, yang bikin Will Stay Behind You katanya tuh. Ternyata anak-anak kuburan katanya. Ya Om gimana katanya. Saya izin pakai buat promosi apa gitu ya dulu tuh. Saya izin pakai buat promosi. Oh iya, itu mah memang lagunya dibuang katanya, bukan dibuang. Karena waktu itu kan YouTube juga rame kan, maksudnya YouTube ada hak cipta gitulah, pokoknya ada gitu-gitu aja. Nah, kita buka gitu. Jadi sok aja kalau misalkan mau pakai mah. Jadi memang nggak ada royalti atau sebagainya. Itu mah sok aja Kang, pakai aja. Ya udah katanya tuh kita mau campaign no rasis, jangan rasis. Main di Jalak Harupat. Kitanya main Kang? Iya main. Di 2014 ya. Main aja bawa akustik, katanya bawa gitar aja, berapa gitar sama bass udah aja. Nggak ada drum, cuma gitar doang gitu. Atau gimana ini? Nggak apa-apa lah, ini mau buat ngiringin aja. Nanti juga kedengaran ada no rasis. Oh iya nggak, siap aja gitu ya. Ayo let's go. 2014 pas pertandingan terakhir di Jalak Harupat sebelum 8 besar ke Palembang itu, kita main di situ nyanyi. Saya lupa lawan Mitra Kukar kalau nggak salah, lawan apa. Pas kita naik, ada di YouTube-nya kita juga ada tuh liputannya. Jadi, ternyata di situ bener-bener kita nyanyi pakai mic gitu segala macam. Satu stadion nyanyi juga. Itu juga bagi kita anjir, ini sih momen paling dramatis gitu ya bagi saya pribadi. Akhirnya diputar lagi dan seperti ini auranya. Dan kebetulan sekali Persib juara tahun itu. Jadi dan dengar kabar dari Om Farhan juga, lagu ini kadang suka dinyanyiin di dressing room juga katanya ya, di dressing room juga. Jadi sebelum main didengerin lah lagu ini. Oh, kalau misalkan gitunya alhamdulillahnya gitu ya. Ternyata si lagu ini bisa dipakai untuk nyemangatin pemain sebelum main gitu. Meren yang jelas saya dapat infonya seperti itu. Saya dapat info sebelum main dengerin dulu lagu itu, berdoa baru main berennya gitu. Oh kalau respon sih nggak, mereka langsung wah oke nih, ayo tag langsung gitu. Langsung aja, itu mah cepet deh. Langsung cepet, langsung jadi. Udah ini keluarin aja yang ini. Dulu sebenarnya bikin juga, tapi setengah-setengah, maksudnya ini dalam tanda petik ini kurang iya gitu, ada kurangnya gitu. Nah pas saya bikin yang Will Stay Behind You ini, nah mereka teman-teman let's go yang ini aja kita tag segala macam gitu. Seluruhnya bobotoh. Jadi tapi kalau yang suka nonton di stadion saya doang. Tapi yang lain ngikutin aja.
kebanyakan lagu yang dibikin, kebanyakan ya, itu bercerita tentang Persib. Bercerita tentang Persib. Ada juga lagu pas band juga bagus tuh yang Aing pendukung Persib. Itu pas band. Aing pendukung Persib. Jadi itu menempatkan diri sebagai bobotoh kan, Aing pendukung Persib gitu. Nah, di sini juga saya menempatkan diri sebagai bobotoh. Jadi bukan tentang Persibnya. Kalau tentang Persibnya kan kayak lagu Kang Ibing, Gaung mau ya gitu kan. Itu tentang Persibnya, ada yang cerita tentang Persibnya. Kita kalau saya itu memposisikannya bobotoh yang ingin mendukung idolanya, yang ingin mendukung tim sebelasan idolanya. Jadi ini saya di sini posisinya saya bobotoh. We will stay behind you, yang akan selalu berada di belakang kamu gitu. Sok lu berjuang aja deh. Kamu berjuang aja. Anda berjuang aja. Saya di belakang. Kami akan selalu berdiri di belakangmu. Gitu. Jadi posisinya saya bobotoh yang ada di stadion. Jadi kalau misalkan dinyanyiin di stadion juga kan seperti itu. Oh, Persib terus kau bertarung, we all stay behind you. Jadi memang kita yang support Persibnya gitu, yang support Persibnya dari belakang gitu. Sok ente mah bertarung weh, sok iya urang aya di tukang sok tong sieun gitu. Nah, jika gitulah kasarnya. Gitu aja sih sebenarnya. Simpelnya sih seperti itu, nggak ada misalkan ada campaign apa enggak. Kita cuman saya posisi bobotoh, sok Persib tarung orang aya di. Bahkan kenapa judulnya We Will Stay Behind You? Saya sih dulu mah mimpinya pengen kayak Liverpool dengan You'll Never Walk Alone-nya malah. Oh, kita punya Will Stay Behind You, kita punya Will Stay Behind You. Itu You'll Never Walk Alone, kita punya Will Stay Behind You. Seperti itu. Kalau You'll Never Walk Alone mah lagu balad, semua klub bola juga ya, semua klub bola kan menyanyikan, ada banyak sekali yang menyanyikan lagu itu kan. Kasusnya lagunya ada, diganti liriknya, tapi dinyanyiin oleh oleh banyak klub bola kan. Kalau nggak salah Rangers pakai itu juga nadanya gitu kan. Jadi nadanya nada yang ada diambil. Nah kalau saya mau bikin gitu, bikin nada sendiri, We'll Stay Behind You. Dulu sih pengennya malah gitu, We'll Stay Behind You tuh ada di bukan mimpi. Setelah itu ya, setelah satu stadion nyanyi, saya jadi pengen, wah iya jigana jadi pintu stadion kayak gitu. Tadi juga tulisan Will Stay Behind You itu dan naon aja. Iya bisa. Lamun anu stadionan urang mah nya, nu Persib. Udah ngajukeun weh. Pak gitu. Ieu Will Stay Behind You itu pintu stadion kayak gitu. Jadi pas adek asup ke stadion teh batur teh Persib pas masuk stadion teh melewati pintu itu gitu. Urang Will Stay Behind You. Filosofinya itu. Di tengah-tengah lagu itu setelah melodi itu ada yang melengking gitu ya. Satu biru. Nah itu tuh saya ngedenger si Uri, kan itu Uri yang nyanyinya. Si Uri nyanyi itu teh ya enak banget. Kalau yang pertamanya kan satu biru, satu hati, satu benda. Nah pas setelah melodi itu nadanya satu biru, satu hati, satu bendera, kita mendukungmu. Itu yang paling enak. Kalau di panggung pun pas bagian itu tuh pas enak. Jadi karena itu sebelum ref kan. Itu satu kita mendukungmu JJJ Persib Bandung. Itu aja sih udah. Ya, iya itu pas 2014. Waduh. Wah, iya. Jadi karena pas juara itu teh, saya kan tahu pas juara itu teh di Jalak Harupat pertandingan terakhir kan saya ada di situ nyanyiin itu. Jadi kerasanya memang jadi kebayang pas itu. Jadi misalkan kan itu di Palembang. Terus sebelum ke Palembang kan kita nyanyiin bersama-sama dulu. Kalau misalkan itu dicek deh di YouTube-nya itu. Will Stay Behind You at Jalak Harupat. Nah itu yang pas pertandingan tadi itu yang ada kitanya di belakang panggung kita salaman-salaman sama orang, udah gitu langsung tiba-tiba masuk ke stadion, baru menyanyikan, kita campaign no rasis, no flare, segala macam, baru kita menyanyikan. Itu auranya kan udah dapet. Nah jadi pas ketika final ISL
ngedengar itu lagi tuh jadi yang kebayang kita teh anjir, ini waktu pas di Jalak Harupat juga gini, mudah-mudahan ini bener-bener auranya ini tuh nyalur deh ke pemain gitu. Pemain yang lemes jadi kuat deh di gara-gara lagu itu. Memang benar-benar seperti itu. Saya kebetulan nonton di mana ya itu. Saya nobar jadi nggak ke Palembang, tapi ngedengar itu kan kedengeran banget ya. Udah gitu saya ngelihat abis itu di medsosnya siapa yang mimpinnya Kang Yana setelah berdoa lalu nyanyi itu. Wah, itu benar-benar wah ini lagu gitu. Ternyata bisa gitu. Jadi memang pas puncak-puncaknya pas 2014 itu, karena bagi saya ya 2014 itu tuh kita diajak Om Farhan itu kan nyanyi di situ di stadion. Udah gitu ternyata juara. Abis juara juga Om Farhan ngajak lagi pas di syukurannya. Yuk nyanyi lagi kata tuh. Diajak lagi ke Graha Persib. Di situ nyanyi lagi. Abis itunya juga jadi ini apa sih? Lagu itu kayak yang jadi anthem lah gitu ya pas saat itu. Kerasa banget sih bagi kita. Saya kira kalau misalkan lagu di semua orang Bandung teh kreatif. Mungkin nanti juga ada lagi lagu baru dan sekarang juga ada banyak lagu baru juga kan itu. Kalau misalkan itu bisa mensupport Persib, saya sih intinya itu. Kalau misalkan si pencapaiannya bahwa ini lagu sepanjang masa ya itu alhamdulillah gitu ya. Tapi sebenarnya intinya si lagu itu harus bisa satu membawa semangat ke Persibnya, kedua tetap menjadikan Bandung itu barometer kreativitas gitu, barometer kreativitas, jangan takut apapun lah gitu, maksudnya bikin aja gitu. Jadi harus inilah, saya nggak ngelihat misalkan si lagu ini jadi apa jadi jika lagu Kang Ibing zaman baheula kan melegenda oke kan itu. Saya sih nggak ngelihat ke situ. Cuman kalau misalkan seneng sih, ya senengnya itu pas di stadion itu saya ada di situ, pas di situ emang kerasa banget. Tapi kalau misalkan iya mah lagu iya bakal itu mah tuh Bandung teh harus kreatif, tuh banyak pasti musisi-musisi atau kreator yang bisa bikin lagu yang lebih bagus dari You Stay Behind You. Dan banyak sekarang juga udah banyak. Iya, tapi sorry, saya nggak hafal judulnya ya. Saya nggak hafal judulnya. Zaman dulu tuh mobil derek ya. Itu emang yang zaman dulu. PHB, mobil derek juga, kalau nggak salah. Terus Kung Pao Chicken, Mocha udah jelas. Kalau yang kesini Mocha. Kalau yang sekarang itu, yang sering saya dengar itu, nama bandnya DT09 gitu, nama bandnya tuh. Kemarin baru sama kita podcast. Gitu. Iya, DT09 yang lagunya tar. Ya saya lupa judulnya. Cuman lagunya tuh nah itu Tim Kebanggaan ya. Nah itu DT09 saya dengerin. Suka dengerin apa sih? Band-band yang bikin lagu-lagu suka dengerin. Enggak ada. Kita tuh nggak masuk di situ, kita nggak masuk di album Viking sebenarnya. Jadi pas setelah Viking ngeluarin setahun atau 2 tahun gitu. Vikingnya ngeluarin tahun apa gitu. Pokoknya kita setelah Viking 1 itu kita ngeluarin sendiri sih sebenarnya, kita ada di album single sendiri, nggak masuk kompilasi. Tapi pas yang 2014 itu Kang UU bilang ya ke saya pribadi. Kang UU nih, kayak kalau misalkan masih ingat, lagu ente juara pisan. Ngomong gitu, pas yang ngajak di bis itu lagu ente juara pisan. Iya kudu jadi anthem, gitu sih ngomongnya. Iya lagunya kudu jadi anthem. Iya lagunya juara pisan. Gitu pas Kang UU bilang, iya bilang gitu. Kang UU pas ngajak itu nyanyikan yuk di stadion. Yuk. Ternyata gagal. Akhirnya kan gagal, main di bis itu gagal. Ya, tapi masuk ke stadion akhirnya di VIP gitu ya. Dan disajikan oleh satu stadion, malah jadi lebih luar biasa kan. Yang tadinya ekspektasinya cuma dinyanyi di stadion, ternyata dinyanyi di luar stadion di bis itu, yang penontonnya mungkin ya di area itu aja.
Ternyata satu studio nyanyi gitu. Udah hafal deh pas dinyanyikan ke panpel teh. Oh ternyata geus hafal teh. Dan ya Kang U bilang gitu. Hatur nuhun pisan. Kalau keluar negeri enggak, tapi lagu ini kalau misalkan dinyanyiin, karena dapat info dinyanyiin oleh teman-teman Viking Jepang, itu kalau misalkan itu saya suka dengar bahwa lagu ini tuh pasti selalu ada di acara ulang tahunnya Viking Jepang gitu. Terus gitu, yang bawainnya malah band Jepang. Dan band Jepang itu pernah ke Indonesia juga bawain lagu itu juga gitu. Jadi sempat dibawain sama band Jepang yang suka main di acara itu. Tapi kalau kitanya enggak. Ini masih Jawa Barat aja. Kita kayaknya nggak pernah di luar Jawa Barat. Ya kayaknya nggak pernah juga. Ya ini mah kita mainnya di Jawa. Kalau di luar Jawa Baratnya di ulang tahun Bobotoh fans klub situ sih pasti dibawain. Tapi kayaknya lupa saya pernah dibawain di mana. Kayaknya mah di sekitaran Jawa Barat. Kayak terus kakulilingan lah juga Karawang lokal itu mah. Kampek. Kalau positifnya, kita 2014 itu kan si kuburan tuh kayaknya lagi belum banyak berkarya. 2014 itu kita baru pulang dari Jakarta, jadi kita kayaknya kurang buat berkarya. Ternyata si lagu ini naik di 2014. Itu waktu itu sih jadi alhamdulillah ada banyak impact dari situ gitu. Kita main di beberapa kota gitu gara-gara kalau gini misalkan acara ulang tahun Bobotoh yang gitu-gitu. Tapi itu manggung off air pas 2014. Positifnya ya itu tadi seperti dibilang kalau lagu ini jadi salah satu lagu terbaik misalkan gitu ya, di antara yang lain. Salah satu lagi dari banyak yang terbaik gitu. Ya alhamdulillah itu positifnya ke kita. Ya bangga aja kalau misalkan pemain band mah intinya ya bangga aja ya kalau misalkan karyanya diapresiasi. Negatifnya alhamdulillah kalau kuburan belum jangan ada efek apapun ya. Kayaknya mah enggak. Alhamdulillah tidak ada dampak negatif. Bobotoh ya. Jadi semuanya Bobotoh. Tapi kalau misalkan kalau misalkan yang suka nonton ke stadion gitu, itu saya aja. Dari zaman SMA, dari zaman sebelum masuk kuburan itu saya suka nonton di stadion. Kalau yang lain sekedar Bobotoh. Bobotoh itu kan banyaknya ya, banyak Bobotoh itu cuman sekedar kayak istri-istri kita misalkan itu tuh seneng kalau nonton Persib kan gitu. Nah Bobotoh seperti itu bisa gitu, nggak yang fanatik nonton ke stadion, nggak. Tapi dia seneng kalau Persib menang gitu. Mereka Bobotoh. Lawan Arema itu. Pas ulang tahun kita nontonnya itu auranya juga itu auranya udah gitu menang lagi pas ulang tahun lagi. Saya lupa pokoknya pertandingannya itu aja. Saya ingat itu aja. Pas menang kalau nggak salah 1-0. 2014 aja. Bukan 2009 itu. 2009. Jadi pas pertama Will Stay Behind You di 2009 2010 lah. 2009 2010. Pokoknya kita udah ngeluarin lupa ingat. Kitanya udah nasional. Berarti diajak sama Kang UU, itu lagu ini keren. Itu usianya 2 tahun, udah 2 tahun. Jadi selama 2 tahun sih sebenarnya nggak tahu didengerin di mana, nggak tahu apa ya, nggak tahu aja si lagu itu teh gitu. Ternyata pas 2009 kita mainin, ternyata udah berapa gitu. Oh berarti mereka udah dapat kasarnya gitu. Ternyata ya Kang UU juga kalau nggak salah ya dulu tuh ini jadiin anthem katanya tuh gitu. Jadi mereka kayaknya menuruti kata itu gitu, menuruti Kang UU itu gitu. Tapi selama 2 tahun itu kuburan bawain lagu itu di mana aja? Iya, kalau misalkan di Bandung mah dibawain lagu itu. Pasti dibawain, cuman nggak maksudnya kita dibawainnya tuh konteksnya itu memperkenalkan diri. Dari pas pertama bikin juga udah langsung dibawain. Kita memperkenalkan gitu. Ini kita punya lagu nih, gitu ini udah gitu kita rilis.
kita bawain terus lagu itu. Nah tiba-tiba yang pas 2009 itu ya di stadion itu, iya masih Jaya Hartono ya. Jaya Hartono emang tahun berapa? 2009 10 ya? Terakhir. Ya itu kan, nah iya itu pas menang aja lawan Arema. Itu satu. Yang kedua, kalau saya yang nggak ada sangkut pautnya itu ya, sebelumnya saya nonton di Tangerang, yang nggak pernah lupa tuh, saya nonton di Tangerang di Stadion Benteng lawan Persita kayaknya. Itu yang paling diingat. Karena apa? Karena rame. Rame, pulangnya rame. Away day. Sempat ada tertahan di stadion juga karena dilemparin gas air mata. Jadi tertahan di stadion pulangnya. Padahal saya di situ cuman ke bawah. Sempat tertahan, kena gas air mata. Ya itu pas away day ya gitu. Ada itu, ada pas di Tangerang. Terus saya away day itu kalau zaman dulu ya tahun 2000-an, tahun 2002 gitu kalau nggak salah, itu pas Persita tuh. Terus ke PKS, yang saya ingat ke Krakatau Steel. Dulu sempat away day ke situ. Itu sih away day. Dan lamun misalkan yang di Stadion Siliwangi di mana-mana mah nyada geus sering teh benernya jadi nu mana bro dan dia dan urang teh aja kainget wae gitu ya pemain asing di Persib gitu ya, pemain asing. Zaman Dolega nanya urang teh mun misalkan pemain asing nu pang bapuk-bapukna gitu. Urang teh sok inget langsung dang ya Dolega we gitu ya. Urang teu inget si saha Moses Saki ke saha Bida Messi, urang teu ingetnya anu eta mah, tapi pun misalkan pemain asing anu jong saha Dolega urang. Kita generasi mimiti, Bang. Ya generasi mimiti itu ya. Anu urang acir ya pemain timnas Polandia asli gitu ya gitu kan, dulu mah usia genep lah, usia 18 gitu. Timnas Polandia usia 18 kan itu teh. Dolega jeung si itu Marsek mah kiperna teh Marek Muharski. Nu kapakena ngan hiji eta si pemain tengahna teh Pieter Orslinski, eta hungkul. Urang mun diinget eta hungkul mun misalkan pemain asing kan da itu mah banyak kan ya yang masuk. Pas ada si ieu nya gitu si eta, urang kadang-kadang malah poho gitu. Tapi lamun Dolega mah inget Dolega si Siliwangi eta urang cara main lagi urang inget keneh. Asli sih nonton di Selatan. Masih ada cara main Dolega urang inget. Hatur nuhun si Mamaung, mohon maaf kalau ada salah-salah kata.